saya mau minta senior-senior saya ini untuk mencium keanehan. Kenapa bisa begitu aneh prosesnya, Mbak Desi? Bingung ini apakah memang ini tiba-tiba dalam semalam gitu dipikirkan ada ide ini dan juga mungkin siapa yang memberikan ide itu. Tapi Anda yakin Yusril itu berbicara seperti itu meyakinkan akan bebas itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa dukungan Jokowi iya, dong? tapi saya lihat dalam hal ini kan Yusril kan he has nothing to lose lah istilahnya. Dia juga menteri juga enggak dan dia juga mungkin punya ambisi untuk tahun 2024 dan at the end of the day dia kan bisa ini kan nanti presiden atau pemerintah yang menentukan. Jadi bisa membalikan bola. Tapi yang harus dipertanyakan ini justru dampaknya terhadap ya istilahnya Jokowi baik sebagai presiden maupun sebagai calon presiden itu kan seperti apa? Ini yang kita harus lihat. Apa dampaknya ya, buat yang Anda? jelas kalau ini kan bukan sesuatu yang positif. Kita semua bingung dan ini menjadi wacana dan ini seolah-olah tidak ada koordinasi antara pembantunya dan juga ya dianggap mungkin tidak tegas atau lemah dalam hal ini. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan pemilu yang sifatnya identitas politik ya bahwa wah ini ada tekanan dan ingin mengambil suara-suara yang selama ini mungkin mengkritik dan lain sebagainya. Ini nggak akan menjadi sesuatu yang positif dalam hal apapun terhadap Presiden Jokowi maupun dia sebagai capres gitu. Oh gitu, Anda lihat nggak ada faedahnya sama sekali? Nggak ada, saya lihat ini nggak ada, ya tidak ada sisi positifnya. Ya mungkin ada pendukungnya Abu Bakar Basir pasti senang dia dibebaskan dan lain sebagainya. Tapi apakah ini akan mempengaruhi misalnya suara-suara moderat atau orang-orang yang lebih tidak mengutamakan politik identitas tapi lebih mengutamakan substansi, misalnya masalah ekonomi, masalah macam-macam yang kita banyak di Indonesia ini yang kita sekarang harus selesaikan gitu. Itu saya tidak yakin gitu. Ini menambah poin politik kalau memang itu jurus politik untuk mendapatkan satu segmen tertentu yang selama ini mungkin dikhawatirkan tidak dapat gitu. Anda lihat ini nggak punya faedah sama sekali buat apa poin dari Jokowi dengan membatalkan ini dan poin negatif dan positif? Tergantung ya, karena ini dua mesin. Menurut saya ini dua mesin yang bergerak dengan objektif yang berbeda. Kalau dia mesin calon presiden, tentu perhitungannya adalah ada manfaat. Kalau dia mesin presiden, tidak ada manfaat. Makanya mereka berani ribut begini. Tapi gini, saya masih yakin bahwa yang namanya Profesor Yusril itu bukan instrumen presiden. Nanti kita tinggal tanya nih, apa produk hukumnya yang mengatakan bahwa dia adalah instrumen presiden. Ada nggak surat keputusan mengangkat dia sebagai apa? Utusan khusus presiden secara informal kan bisa saja. Iya, kan jadi persoalan. Nah, tapi satu hal yang penting juga Mas Budi, ini yang barangkali sering kita perbincangkan soal sifat multi pilot dari pemerintahan ini. Kita tidak tahu siapa yang sebetulnya running di pemerintahan. Kita tidak tahu dari sisi mana message itu bisa masuk dan interest apa yang bisa disampaikan ke presiden. Semuanya mengalir benar, natural, apa adanya. Dan dengan mudahnya itu bisa dibatalkan. Bukan dalam setiap negara demokrasi di mana petahana maju akan ada keambiguan seperti itu, Mas Teguh, dimanapun. Tapi kalau ambigu itu sudah menjadi menu utama, sudah terlalu sering frekuensinya muncul, itu sudah bukan ambigu lagi. Ya, ambigu itu kalau dia munculnya kan berjarak. Tapi kalau sudah setiap hari begitu, atau sering begitu, jadi persoalan. Mas Budi, apa yang Anda baca? Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Yusrilnya yang terlalu overlap, Presiden Jokowi yang salah mengambil keputusan, atau justru perangkat di bawah presiden yang tidak mendukung, justru malah quote-unquote agak menjebak presiden? Kalau saya sih memang melihat ini nggak jauh-jauh dari politik elektoral. Jadi kalau kita lihat begitu Pak Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan membebaskan Bapak Abu Bakar Basir, semua orang yang ada di lingkarannya kan kemudian, oh ya saya sudah mengusulkan jauh-jauh hari, Pak Ma'ruf misalnya, calon wakil presiden, dia mengatakan tahun lalu sudah mengajukan usul agar Pak Basir dibebaskan karena 1, 2, 3. Menteri Agama mengatakan setuju dengan statement Pak Jokowi karena ini alasan kemanusiaan. Partai-partai bergerak serentak mendukung statement Pak Jokowi. Nah, ketika kemudian secara hukum itu tidak memungkinkan karena Pak Basir jelas-jelas dari awal menolak untuk menandatangani setia kepada NKRI, maka ini bagaimana menjelaskan politik? Apakah kemudian akan berubah? Nah, ini saya kira akan susah, menyusahkan. Artinya ini sebuah blunder politik menjelang pemilihan. Nah, apakah ini ada manfaatnya? Dari awal saya tidak yakin. Yang pertama karena pemilih-pemilihnya Pak Jokowi ini justru akan tergerus kepercayaannya dengan melihat kebijakan seperti ini. Sementara pemilih yang non Pak Jokowi, mau Pak Jokowi ngapain pun selalu disalahkan.
Meskipun membebaskan Ba'asyir belum tentu milih Jokowi gitu. Pak Ba'asyir dibebaskan mengatakan wah ini kan menjelang pemilu. Mereka begitu Pak Justru Jokowi akan mengatakan bahwa ini adalah langkah politis. begitu Pak Jokowi menyatakan batal, mereka mengatakan apa sih ini pemerintah plan nggak ada namanya persiapan yang matang. Dan kebetulan beberapa kebijakan politik pemerintah kan memang seperti itu kan. Ada semacam perencanaan yang tidak matang. Begitu di ujung ada masalah, baru dikaji hukumnya. Seberapa kuat kaitan seperti yang Mbak Desi highlight di awal, ini bagian dari tukar guling politik misalnya. Ahok akan dibebaskan tanggal 24 ini, ya karena bebas secara persyaratan memang sudah. Dua-duanya secara persyaratan. Kenapa momentumnya dibuat barengan itu gitu? Ya karena memang ini momentumnya sekarang sedang berkampanye. Ini adalah momentum tahun politik. Berarti keluarnya Ahok akan punya dampak yang kemudian jelek dong secara elektoral, kemudian akan dikompensasi dengan Ba'asyir. Mungkin ada kekhawatiran bahwa nanti bebasnya Ahok itu akan berdampak negatif terhadap inilah. Masuk akal nggak tuh asumsi gitu Mbak Desi menurut Anda? Ya kalau saya sendiri sih secara rasional kan seharusnya ini kan ini politik ini kan persepsi orang ya. Iya, ini kan persepsi orang yang sangat subjektif. Kalau saya tertarik itu udah dari segi ininya kan kebijakannya, secara yang substansialnya kan, bukan yang berkaitan dengan misalnya lebih ke identitas politik dan lain sebagainya yang tidak ada ininya lah, yang ini semua emosional. Jadi ini irasional. Justru dengan demikian kan demokrasi kita kan jadi lebih mundur. Kalau saya malah khawatir jangan-jangan setelah keluar nanti dan setelah menikah, katanya mau menikah kan dia. Ahok ya? Ahok. BTP kalau kata Mbak Desi. BTP nanti malah gabung sama Prabowo nih. Itu lebih menarik lagi. Kenapa? Karena di sebelah sana sudah ada Ma'ruf Amin kan begitu. Ini persoalan. Jadi maksudnya begini ya. Tapi menurut Anda memang ini bagian dari tukar tambah itu? Tukar guling itu? Kok saya rasa tidak. Karena kan yang namanya Ahok ini rencana dia keluar kan sudah lama kita bicarakan. Tetapi kalau Ba'asyir ini kan persis sehari setelah kita debat. Iya. Sebelum itu kan nggak ada wacana soal Ba'asyir bahwa dia sudah 2/3. Ini bukan tukar tambah, tapi saya pikir enggak. Mengimbangi momentum ini. Balancing mungkin tadi kalau kata semakin dekat, Mas kemudian Budi mungkin ada yang panik atau apa gitu yang wah ini nanti gimana nih misalnya nih Ahok akan bebas ini, jangan-jangan ini akan berdampak negatif bla 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 dan lain sebagainya sekarang. Jadi mungkin agak terlalu gegabah ya dalam hal ini. Yang dampaknya ternyata ya bisa saja nanti justru debat-debat yang dilakukan ini hilang relevansinya. Kalau Pak Presiden sebagai presiden incumbent itu mengambil keputusan-keputusan hukum atau politiknya itu secara firm gitu ya, dasarnya cukup, sudah dikaji dengan matang, saya pikir itu justru lebih positif karena yang kita masyarakat buat bagi bangsa ini kan yang penting pemerintah itu governance-nya bagus. Jadi good governance. Nah, bagaimana sebuah pemerintahan yang membuat keputusan-keputusan tanpa perencanaan yang matang. Hal-hal itu sebenarnya harusnya dijawab oleh presiden dan calon presidennya ketika debat perdana kemarin berlangsung. Jadi kita dapat apa pembedanya, esensinya dalam presidensi apa. Kelemahan dari substansi atau debat yang pertama. Kita akan bahas mengenai debat Mbak Desi usai jeda berikut. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan bicara debat perdana kemarin. Jadi gambar-gambarnya harus diganti di belakang ya. Oke, saya mau tanya kepada narasumber-narasumber saya satu kata mengenai debat perdana. Apa satu kata dari Desi Anwar? Dua kata mungkin ya. Kurang greget ya, tapi ini kurang greget udah gitu aja, kurang greget jangan tambahin nanti ada penjelasan. Jadi dua kata. Dua kata kurang greget. Teguh Santoso apa? Garing. Garing. 3 kata ya. Meningkatkan pemilih apatis. Meningkatkan pemilih apatis. Ini tone-nya negatif sekali. Apa yang membuat tone negatif itu? Katanya sih hambar, kurang bumbu, kelebihan air, whatever lah yang membuat masakan itu jadi kurang begitu. Lebih banyak air daripada bumbu. Lebih banyak air. Kalau kayak makan mie instan gitu kebanyakan airnya gitu, jadi kurang bumbu. Nah, tapi ada beberapa hal-hal yang menjadi concern kita yang katanya bisa justru malah ini debatnya bermutu kok. Buktinya ada serang-serangan, jual beli serangan yang membuat kita tahu bagaimana kualitas calon presiden kita. Kita saksikan dulu cuplikannya sebelum nanti akan dikomentari oleh 3 narasumber saya. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tapi menurut ICW,
Ini menurut ICW. Partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Ya, saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih. Oh, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di freeze. Waktunya di freeze, ditahan dulu, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah Ya, waktunya habis, Pak. Mantan korupsi. Saya kira kita pelajari dan begini. Ini kan demokrasi, Pak. Kita umumkan aja ke rakyat. Kalau rakyat nggak mau milih ya nggak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas, Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia kena, mungkin dia begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Orang seru begini kok bilang tenang greget. Ya, mungkin ada bagian-bagian yang memang seru ya, tapi saya lihat itu secara keseluruhan karena kita kan begini, kita tuh mencari sosok presiden, sosok pemimpin ya, leadership. Kita bukan mencari yang politikus lah istilahnya ini. Dan topiknya kalau kita lihat ini HAM ya, hukum ya, terorisme, korupsi ini sebenarnya itu topik yang sangat fundamental bagi kita membangun sebuah demokrasi yang bagus, yang bersih dengan masyarakat dan kehidupan aman dan lain sebagainya. Nah, sementara itu yang ada selama ini kita terjadi dalam politik identitas ini, intoleransi meningkat, misalnya ekstremisme meningkat, radikalisme meningkat, dan polarisme dan lain sebagainya. Nah, itu seharusnya, itu seharusnya dan misalnya intoleransi terhadap minoritas mana, misalnya pendukungan atau pengayoman Ahmadiyah, Syiah kepada minoritas dan lain sebagainya. Nah, ini kan secara negara ini yang kita rasakan selama ini yang kurang. Seharusnya panggung itu digunakan untuk kita betul-betul melihat, mendengarkan dan mendapatkan komitmen bahwa pemerintah negeri Indonesia ini akan menciptakan negara yang seperti itu gitu, negara yang Bhinneka Tunggal Ika misalnya, negara yang itu tereksplor nggak dari jawaban-jawaban bahkan dari pancingan itu saya lihat pertanyaan? Itu justru tidak dieksplor dengan baik. Nah, ini mungkin karena terlalu banyak yaitu kisi-kisinya atau ya mau tuh terlalu banyak latihan mungkin dengan jawaban contekan, jadi sehingga yang saya lihat itu tidak ada otentitas ya dari karakter yang selama ini kita kurang kenal greget itu. Jadi ya, itu kurang greget, tapi sayang ini missed opportunity untuk kita melihat. Mas Budi gimana? Mungkin formatnya juga seperti itu ya. 2 menit, 1 menit. Ini membuat, kalau saya membayangkan saya berada di situ, saya akan menghitung timer itu dengan sangat ketat karena memang kan modernnya strict dengan waktu. Tapi banyak sekali ada beberapa yang waktunya sisa banyak. Gitu, misalnya karena sangat 1 menit tidak ada. Karena sangat terpaku kepada contekan itu. Ya, tapi kalau dari sisi yang non teknis ini substansi, memang kan dua-duanya itu seperti menghindar dari persoalan. Kenapa? Karena kalau begitu masuk ke intinya, mereka akan tersandar pada persoalan masing-masing. Orang mengaitkan Pak Prabowo dengan isu-isu HAM masa lalu. Di satu sisi, Pak Jokowi pun dalam pelindungan hak asasi manusia juga tidak memiliki catatan yang bagus juga. Bahkan kalau kita melihat satu kasus, penyerangan Novel Baswedan sama sekali tidak dibahas. Padahal itu adalah satu
bisa disebut ikon lah ya. Selain HAM juga pemberantasan korupsi. Bagaimana seorang yang sangat keras terhadap pemberantasan korupsi tapi tidak dilindungi oleh negara, sehingga 2 tahun setelah penyerangannya itu tidak terungkap. Ini persoalan metodenya atau memang aktornya yang memang tidak mau seperti itu? Mas Teguh, ini garingnya kenapa nih? Saya kira begini ya, karena ada banyak hal yang kemarin tidak bisa dielaborasi, barangkali juga memang karena waktu, sehingga membuat orang akhirnya harus menghitung timer ya. Tapi saya pikir beginilah, untuk tadi klip yang diberikan kepada kita itu, saya kira nggak salah-salah banget juga apa yang disampaikan oleh Prabowo misalnya, bahwa kalau hukum tidak mencabut hak politik seseorang, maka dia masih punya peluang untuk dicalonkan kembali. Dan saya kira juga ada kesalahan yang, bukan kesalahan, ketidaksesuaian antara imajinasi kita yang mendengar istilah partai yang melindungi koruptor dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat debat. Karena kalau sampai sekarang yang lengket di benak kita, setiap kali kita mendengar frase partai yang paling banyak koruptor, itu cuma ada 2 partai. Dan Gerindra bukan merupakan satu dari 2 itu. Nah ini barangkali hal kecil yang kemudian membuat Prabowo terperangah, tidak menyangka bahwa dia dituduh menjadi partai yang melindungi koruptor. Kayaknya memang dia nggak menguasai isu itu. Dan kemudian bahwa memang juga bahkan Jokowi sudah mengatakan orang yang sudah menjalani masa hukuman dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, tidak sampai 14 tahun seperti teman-teman yang lain, ya dia bebas. Dan kalau publik tidak percaya dengan dia, entah dia mau mantan koruptor, entah dia belum pernah korupsi, kalau publik tidak percaya, ya dia akan ke laut dengan sendirinya. Itulah konsekuensi demokrasi. Jadi saya kira ini bagian yang sebetulnya menarik yang tadi ini. Tetapi menjadi garing, karena memang barangkali orang mestinya begini ya, ini kalau kita bicara soal teknis ini, barangkali dikasih range waktunya. Ya misalnya 2-3 menit. Jadi orang masih bisa bernafas tuh menit-menit terakhir ya. Sehingga elaborasi juga lebih mantap. Ini kurang menurut Anda waktunya? Saya itu aja udah over 20 menit. Bukan kurang, tapi nggak flow-nya itu nggak enak. Iya, itu maksudnya. Karena orang tiba-tiba memutus ya. Jadi itu dialami baik oleh Prabowo maupun juga oleh Jokowi. Berhenti di tengah jalan. Nah kalau biar flow-nya enak kita harus break dulu Mbak Desi supaya waktu kita panjang di belakang tidak seperti debat perdana capres. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, sebegitu apatisnya Desi Anwar melihat debat pertama tadi sampai mengatakan bahwa dari segi show dan substansi sama-sama nggak menariknya. Publik dapat apa? Publik dapat apa? Ini kan seharusnya kan debat perdana, kita semua nonton lah istilahnya, semua TV-TV kan menayangkan dalam waktu yang sama. Jadi banyak ya harapan dan diberikan sesuatu yang ternyata yaitu lebih banyak airnya daripada bumbunya. Mudah-mudahan debat-debat yang berikutnya itu bisa jauh lebih ya itu justru tidak meninggalkan pemilih yang apatis ya karena ya terus terang kan kalau misalnya pendukung Jokowi atau Prabowo yang sudah firm itu tidak akan berubah sama sekali dengan debat yang kemarin, tapi mungkin kalau ada yang swing voter atau yang masih golput atau yang undecided itu mungkin bisa saja terpengaruh. Tapi kalau saya lihat ini lebih ke yaitu otentisitasnya itu karena topik ini sebenarnya topik paling penting. Saya lihat itu lebih penting daripada masalah ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya karena topik ini merupakan apa yang merajut kita sebagai bangsa, ya, sebagai Indonesia, NKRI dan lain sebagainya. Tapi istilahnya hilang begitu saja karena rasa tidak confident, tidak percaya diri. Termasuk satu capres mungkin dibayang-bayangi oleh tahun 98 sementara yang harusnya itu bisa sekarang, jadi senjata Mbak Desi, senjata bagi lawan politik masing-masing. Tapi justru saya lihat masing-masing menahan diri. Kenapa? Tidak menanya ya karena begitu takut, dia masuk ke situ akan kena takut ditanya loh. Tahun 98 bukannya sekarang loh tahun 1965 ini katanya mau ada semacam rekonsiliasi dan lain sebagainya. Itu karena jadi banyak PR yang tidak diselesaikan dan juga masalah dosa lalu. Dan saya lihat ini ada satu pertanyaan yang menurut saya itu harusnya dijawab dengan baik tapi gagal ya. Itu adalah pertanyaan terakhir mengenai kata-kata yang perdamaian, apresiasi. Itu tidak digunakan sama sekali. Dan ini menurut saya itu mengkhawatirkan ya. Jadi yang satu mengatakan oh saya tidak punya beban dan lain sebagainya. Sementara yang satu jadi tidak memberikan kata-kata damai, kata-kata apresiasi dan lain sebagainya. Sementara ini menurut saya leadership itu jangan berdasarkan kita tidak mencari pemimpin negara yang politikus, kita mencari seorang statesman. Dan itu tidak didapat gitu ya. Dan saya justru ini opportunity loss. Ini seharusnya dia mengatakan
pemikiran boleh berbeda, Baik. opini, tapi kita Indonesia harus bersatu, kita harus saling menghormati, kita harus saling menjaga. Anda lihat saling menyandra tadi, Mas Teguh. Kemudian akhirnya tidak keluar senjata novel, senjata pelanggaran HAM masa lalu, misalnya yang kita harapkan. Iya, saling Karena menyandra. perang debatnya dari Saling tim sukses menyandra. luar biasa panas soal-soal Saya itu. kira ada suasana itu saling menyandra, walaupun saya juga pernah mendengar bahwa Prabowo juga siap untuk membuka peristiwa yang selama ini dituduhkan kepada dirinya. Justru, Iya, justru kalau dia ada dalam posisi berkuasa, maka dia bisa menggerakkan semua Kalau lembaga dia penegak hukum. mau, Iya, dan dia pasti mau itu. Dia pernah katakan itu. Saya tadi tertarik ya, tadi siang tuh saya baca tweetnya mantan Kasum, JS Prabowo, Johannes Suryo Prabowo, dia mengatakan bahwa logikanya sangat sederhana nih soal kasus 98 ini. Mengapa setelah melewati 5 presiden tidak terbongkar juga? Iya kan? Ya karena orang-orang yang menjadi penanggung jawab utama dalam kasus itu, ini kata dia, kata mantan Kasum TNI 2011-2012, bukan kata saya. baca tweetnya itu, Mas Teguh. Oke, karena yang Sama-sama paling promosi. bertanggung jawab ada di ruling parties, ya kan? Nah, Dari kalau zaman begitu- ke zaman, dari Nah, era jadi ke era. sederhana. Kalau memang begitu logikanya, ya sudah dibalik saja, ya kan? Kasih kesempatan pada Prabowo supaya dia bisa membuktikan. Tapi gara-gara inikah yang kemudian membuat jadi tidak keluar itu pertanyaan-pertanyaan Saling menyandra. pancingan. yang Prabowo agak lain memang. nakal. Malam itu Prabowo agak lain ya. Oke. Entah karena dia terlalu Mungkin jaim, dia dia nggak dia stick to takut. script juga ya. Ya, dia tidak stick to Ada the beberapa script, yang ya. tidak menguasai Iya, persoalan Saya pikir juga. dia khawatir dia terpleset, tapi saya kira Oke. sebetulnya dia punya jawaban juga untuk itu yang Oke. barangkali bisa disampaikan. Kita bicara di belakang. mengenai publik. Kita bicara mengenai publik. Publik, Anda lihat ini bisa meningkatkan apatisme publik. Mungkin golput, Ya, saya Nur kira- Hadi Aldo itu bisa lebih populer setelah Saya kira debat itu akan pertama. menjadi tugas KPU untuk bagaimana membuat debat berikutnya itu debat yang memang bermanfaat bagi publik. Jelas debat tidak mungkin jadi talk show yang seperti ada salah satu televisi yang teriak-teriak saja, yang penting itu ramai. Tapi bagaimana publik diberi kesempatan untuk mengetahui apa sih sebetulnya pandangan-pandangan presiden, calon presiden terhadap isu-isu yang spesifik, yang fundamental buat negara. Kalau kita lihat beberapa isu yang kemarin disebut, katakanlah tadi tentang jumlah caleg, itu penting, tapi untuk sebuah isu yang mendasar, apakah itu pertanyaan yang pasti untuk sebuah debat yang Itu yang hanya untuk sangat menyerang penting? saja Iya, itu hanya untuk serangan, gitu. atau memang substansi untuk menggali. Mestinya bisa yang substansial, misalnya tentu saja dengan perubahan format ya, misalnya moderatornya itu jadi lebih punya makna daripada sekedar pengatur waktu, Iya. tapi bisa memperdalam. Misalnya Pak Jokowi ingin memperkuat KPK, Pak Prabowo juga ingin memperkuat KPK. Apa ininya aplikasinya, How-nya. Perbedaannya apa kalau Itu dua-duanya mulai sama-sama memperkuat pertanyaan KPK? panelisnya juga mungkin kurang tajam, Kurang mungkin tajam. atau Jadi mungkin kurang spesifik formatnya. gitu. Jadi misalnya saya membayangkan kalau moderatornya itu siapa, waktu itu Ira Kusno, diberi kesempatan oleh KPU untuk menanyakan tadi, saya ingin memperkuat KPK, apa ininya, teknisnya. Teknisnya. Sementara kemarin KPK beberapa kali diserang oleh Iya. lawan-lawannya, Bapak tidak melakukan apa-apa. Hampir Kepada tidak ada pemerintah. penjabaran teknis di situ, Mas Kepada Mas oposisi Budi. bisa ditanyakan, bagaimana mungkin Anda ingin memperkuat KPK sementara partai di DPR setuju dengan hak angket misalnya. Nah itu Itu perdebatan yang tidak harus- muncul di iya, harusnya diperdebatkan harusnya masuk tadi ya. ke substansi Oke. itu sehingga Tidak, publik tidak, tahu ya, gitu. tidak Baik, masuk ke Mbak substansi Desi dan- terakhir dari Anda. Ya kita harapkan ya debat-debat berikutnya itu ya bukan saja dari segi show tapi dari segi substansi juga jauh lebih inilah berbobot lah bagi kita semua karena saya lihat kan masalah di negara ini kan banyak sekali dan kita harus memastikan bahwa pemimpin yang kita pilih itu betul-betul bisa memberikan leadership yang kuat dan yang dibutuhkan ya dan tidak terlalu tersandra oleh ya politik apakah identitas, politik berdasarkan ya ini partai dan lain sebagainya. Apalagi ya tahun 2024 kan kita ini juga akan menjadi semacam era baru lah. Nah, ini saya lihat dalam hal ini ada terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin bukan untuk mengurus 5 tahun saat ini, tapi what's going on 5 years afterwards. Sementara ini persoalan tuh harus diselesaikan sekarang dan kita punya banyak sekali tantangan Dan harusnya saya rasa- debat-debat itu menunjukkan debat-debat itu ini ya. menunjukkan apa
komitmennya dan apa cara-cara menyelesaikannya itu secara real, secara sekarang ya baik apa. Saya kira Mbak Desi jadi moderator gitu. Mas Teguh terakhir dari Anda, 30 detik. Memang kalau kita bicara tentang Prabowo dan Jokowi dalam sebuah perdebatan, ini kan cerita lama ya. 2014 mereka sudah pernah bertemu. Ada lihat sama saja kan dari 2015? Kurang lebih 11-12 sama saja. Oke, nggak ada Saya kejutan, justru menunggu nanti partai di mana calon wakil presidennya yang bertemu, karena saya kira kedua calon wakil presiden inilah nanti yang bisa menjadi faktor yang membuat apakah Prabowo suaranya semakin hilang atau malah mendapatkan suara banyak, atau sebaliknya juga misalnya petahana Jokowi bisa mendapatkan suara lebih banyak atau malah tergerus. Melihat debat pertama, apa yang Anda bayangkan nanti di debat calon wakil presiden? Oh, itu akan menjadi sesuatu yang baru dan akan jadi game changer kalau saya menilai. Saya Jadi game changer. akan sangat hambar. Kenapa? Karena Pak Sandi saya kira akan menahan diri untuk menyerang Pak Ma'ruf. Karena Jadi akan lebih santun daripada kultur debat kita pertama. begitu ada yang menyerang itu justru negatif. Jadi saya membayangkan nanti Pak Sandiaga Uno akan salaman, mencium tangan, lalu kemudian Pak Kiai dan seterusnya. Padahal ini bukan Pak Kiai kan, ini calon wakil presiden. Jadi jangan ditempatkan sebagai Kiai, ini calon wakil presiden. Kita harus mempertanyakan ide-idenya, mempertanyakan apa yang dia akan lakukan. Ya kita harapkan mereka diberikan waktu lebih banyak untuk bicara daripada debat. Definisi menyerang juga tidak harus dalam bentuk gestur ya, atau intonasi ya, tapi juga kalimat-kalimat yang dipilihkan kepada orang. Definisi dialog juga harus ditentukan oleh moderator kapan harus berhenti. Terima kasih Bapak Ibu atas perbincangannya. Kita akan lihat mudah-mudahan tidak hambar yang diprediksi Mas Budi nanti pas debat-debat berikutnya. Kita berharap akan lebih ada riak-riak sehingga publik bisa tahu nih hitam putihnya calon Jangan presiden. riak lah ya. Yang penting bagaimana publik bisa paham apa sih yang mereka pikirkan, apa yang mereka positioning dan diferensiasi harus semakin jelas sehingga kita tidak beli kucing dalam karung di Pilpres 2019 ini. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih Mas Teguh, terima kasih Mas Budi atas perbincangannya. Demikian layar pemilu terpercaya malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia. Saya Budi Adiputro. Selamat malam.